Republik Indonesia menjadi juru selamat Jepang karena ada lonjakan tenaga kerja Indonesia atau TKI di negara tersebut di saat pertumbuhan penduduk Jepang mengalami pelemahan. Seorang jurnalis yang meneliti tenaga kerja asing di Jepang, Takehana Atsumu, mengaku bahwa secara statistik, jumlah TKI dan tenaga kerja dari negara lainnya semakin meningkat dalam 11 tahun terakhir. Untuk TKI, jumlah saat ini hampir mencapai 50.000 orang yang masuk dalam skema dagang. Technical Intern Training mempelajari suatu teknik sambil bekerja di Jepang dengan batas waktu maksimum 5 tahun. Secara spesifik, ia juga merinci pekerjaan yang diambil oleh para TKI di salah satu prefektur Jepang, Nagano, yang memiliki sejumlah tenaga kerja asing. Di wilayah itu, ia menjelaskan bahwa para pelaku usaha tidak dapat lepas dari kontribusi pekerja asing seperti TKI karena kurangnya jumlah tenaga kerja di industri. Pihak Jepang mengatakan, TKI banyak bekerja di panti jompo dan juga sektor pertanian. Mereka bersikap ramah dan murah senyum dalam berkomunikasi, sehingga memiliki reputasi yang baik dan mendapatkan nama yang positif. Jepang saat ini berada dalam situasi yang disebut dengan resesi seks. Istilah ini mengacu pada kondisi rendahnya angka perkawinan yang kemudian memicu penurunan angka kelahiran di sebuah negara. Sebuah laporan resmi menyebut bahwa angka pria dan wanita di Jepang yang tidak ingin menikah telah memecahkan rekor terbaru pada tahun 2021. Penurunan jumlah pernikahan memiliki konsekuensi terhadap tingkat kelahiran di Jepang. Diketahui negara itu telah mengalami pertumbuhan penduduk yang negatif, sehingga mengancam perekonomiannya di masa depan. Selain itu, pemerintah Jepang tengah berupaya meningkatkan hubungan yang lebih erat dengan Indonesia dalam rangka memperingati 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara yang sudah dijalin sejak tahun 1958. Jepang menilai Indonesia sebagai mitra penting dengan potensi besar yang masih perlu dikembangkan lagi. Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, menganggap Indonesia sebagai mitra penting bagi Jepang karena menjadi salah satu negara paling dominan di antara negara-negara anggota G20. Indonesia juga sangat strategis karena berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang menjadi jalur pelayaran vital bagi Jepang. Kemudian Indonesia juga memiliki sumber daya energi yang sangat berlimpah yang berpotensi untuk dikembangkan melalui kerjasama lebih erat. Kaneko menunjukkan sebuah survei di Inggris yang menyebutkan Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia pada tahun 2050. Sementara grafik yang dia tunjukkan juga menunjukkan salah satu faktor yang menjamin kemajuan Indonesia di masa mendatang, yaitu populasi generasi muda yang lebih dominan. Hal itu berbeda dari Jepang yang memiliki populasi lansia lebih banyak dibandingkan dengan generasi mudanya. Kaneko juga menyoroti Indonesia sebagai negara demokrasi paling dinamis dan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kaneko mengatakan, ini berbeda dengan negara-negara Timur Tengah yang mengalami kesulitan mewujudkan kedaulatan rakyat meski didominasi negara-negara muslim. Mengingat banyaknya potensi dan kemajuan yang telah dicapai Indonesia, Jepang menilai hubungan kedua negara perlu dibuat lebih erat lagi. Kaneko mengatakan, karena diprediksi Indonesia akan mengalami kemajuan, Jepang akan berusaha meningkatkan hubungan. Untuk itu, Jepang berupaya menempuh beberapa hal, antara lain meningkatkan hubungan bilateral lebih erat dan memperkuat kerjasama keamanan. Jepang juga akan mengupayakan strategi meningkatkan kerjasama ekonomi, mengingat Indonesia adalah negara dengan pendapatan menengah. Dan terakhir, Jepang akan bekerja sama lebih erat dengan Indonesia guna mengatasi berbagai isu dan tantangan regional.